Lembar kerja peserta didik AKPD. Kelompok 10 anggota: Keisha Putri, Andra Syahaja, Dimas Nainggolan. A. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan percobaan ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi jenis-jenis pada lidah manusia. 2. Menjelaskan hubungan antara papila lidah dan kemampuan mengecap rasa. 3. Menunjukkan letak daerah lidah yang lebih peka terhadap rasa tertentu. 4. Menyajikan dan menganalisis data hasil percobaan secara sistematis. B. Dasar teori singkat. Lidah merupakan organ indera pengecap yang memiliki reseptor rasa berupa kuncup pengecap taste buds yang terbesar. Pada papila lidah, secara umum rasa yang dapat dikenali manusia meliputi manis, asin, asam, dan pahit. Setiap jenis rasa memiliki tingkat kepekaan yang berbeda pada bagian-bagian tertentu dari lidah. Percobaan uji papila lidah bertujuan untuk mengetahui respon lidah terhadap berbagai jenis larutan rasa. C. Alat dan bahan. 1. Kapas atau cotton bud steril. 2. Air larutan manis. 3. Air larutan asin. 4. Air larutan asam. 5. Air larutan pahit. 6. Air larutan pedas. 7. Gas kecil masing-masing 1 untuk siap larutan. 8. Air mineral. 9. Tisu. 10. Spidol atau pena. D. Variabel percobaan. Variabel bebas. Jenis larutan rasa. Variabel terikat. Rasa yang terdeteksi oleh lidah. Variabel kontrol volume larutan. Cara pengolesan kondisi lidah. E. Langkah kerja. Siapkan seluruh alat dan bahan di meja praktikum. 2. Berkumurlah dengan air mineral untuk menetralkan rasa pada lidah. 3. Mencelupkan kapas atau kantot bud ke dalam larutan manis. 4. Oleskan kapas tersebut secara perlahan pada bagian lidah dan rasakan dengan seksama sensasi rasa yang dihasilkan oleh terdapat pada bagian lidah yang mana. 5. Catat rasa yang dirasakan oleh jelas dan tidak jelas. 6. Bilas mulut dengan air mineral. Tunggu 1 menit. 7. Pastikan setiap larutan menggunakan kapas yang berbeda. 8. Catat semua hasil pengamatan pada tabel yang tersedia. F. Tabel hasil pengamatan. 1. Ujung lidah. Andra manis, rada manis paling jelas. Keisha manis, rasa manis paling cepat dikenali. Dimas pahit, ringan pahit, rasa yang paling susah diterima. 4. Pangkal lidah. Andra pahit asin. Keisha asin, terasa cukup kuat. Dimas asin. 5. Permukaan lidah. Andra pedas, Keisha pedas, Dimas pedas. Menimbulkan rasa panas, sensasi panas bertahan. G. Pertanyaan diskusi. 1. Rasa apa yang paling cepat dan jelas terdeteksi? Mengapa demikian? Jawab. Rasa manis paling cepat dan jelas terdeteksi karena reseptor rasa manis ada pada lidah sangat peka dan jumlah cukup banyak sehingga rangsangan manis lebih cepat diterima oleh otak. 2. Apakah setiap bagian lidah hanya dapat mengecap satu jenis rasa? Jelaskan. Jawaban. Tidak semua bagian lidah sebenarnya dapat mengecap berbagai jenis rasa manis, asin, asam, pahit, umami. Hanya saja ada bagian tertentu yang lebih peka terhadap rasa tertentu. 3. Bagaimana peran papila lidah dalam proses pengecapan rasa? Jawaban. Papila lidah berfungsi sebagai tempat terdapatnya kuncup pengecapan yang menerima rangsangan rasa dari makanan lalu mengirimkan sinyal ke otak sehingga kita bisa merasakan makanan. 4. Apa hubungan hasil percobaan ini dengan kebiasaan makan sehari-hari? Jawaban. Hasil percobaan menunjukkan bahwa lidah dapat mengenali berbagai rasa sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memilih dan menikmati makanan sesuai selera serta mengenali makanan yang enak, hambar atau tidak layak dimakan. H. Kesimpulan. Tuliskan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan singkat dan jelas berdasarkan data pengamatan. Jawaban. Berdasarkan pengamatan kami, praktik uji papila rasa dengan mencicipi 5 jenis rasa yaitu manis, asin, asam, pahit, dan pedas
dapat disimpulkan bahwa lidah manusia memiliki papila rasa yang mampu mengenali berbagai macam. Dengan baik, hasil percobaan menunjukkan bahwa rasa manis dan asin umumnya paling mudah dikenali, sedangkan rasa panas yang dirasakan oleh saraf lidah. Dengan demikian, uji papila rasa membuktikan bahwa fungsi lidah sangat penting sebagai indera pengecap dan kepekaan. Dengan setiap orang terhadap rasa dapat berbeda-beda tergantung kondisi papila rasa dan kebiasaan individu. 1. Keselamatan kerja. Gunakan alat secara bergantian dan higienis. 2. Jangan menelan larutan uji. 3. Pastikan alat dan bahan bersih sebelum digunakan. 4. Cuci tangan sebelum dan sesudah praktikum. J. Penilaian. Ketetapan melakukan langkah kerja, kelengkapan dan kerapian tabel pengamatan, keaktifan dalam diskusi, ketepatan kesimpulan. Setelah itu, kami akan memperlihatkan alat dan bahan praktikum ini, dan kami juga memperlihatkan beberapa proses percobaannya.